Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Fatih Rizky Rahmani dan teman saya dan juga saya Ahmad Rafi selaku MC dari podcast kita di hari ini yang membahas apa tuh tentang Kabinet Burhanuddin Harahap. Oke. Ya. Kalian penasaran nggak sih apa itu tentang Kabinet Burhanuddin Harahap? Nah, sebelum itu kita ada kedatangan dua narasumber. Oke. Ya. Mungkin nih pasti udah penasaran kan kalian semua sama narasumbernya. Oke. Boleh dong kakak berdua ini memperkenalkan diri. Siapa sih kakak berdua ini? Halo guys, perkenalkan nama gue Naila Rahmadini dan nama gue Wika Zilekazila. Oke, jadi itu ya. Mereka berdua akan menemani kita untuk membahas tentang Kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, langsung lanjut aja kali ya Kak untuk pertanyaannya. Kayak teman-teman tahu nggak sih apa itu arti Kabinet Burhanuddin Harahap sendiri? Mungkin boleh dijelasin nggak? Boleh banget. Jadi kayak Kabinet Burhanuddin Harahap itu kayak salah satu kabinet yang terbentuk selama masa demokrasi liberal pada tahun 1955 dan jatuh pada 1956 sih Kak. Gitu. Oke. Itulah sejarah singkatnya ya teman-teman. Sejarah singkatnya. Oke. Kita kan membahas Kabinet Burhanuddin Harahap nih. Ya namanya kabinet pasti punya perdana menterinya. Itu dia. Masa nggak punya? Iya. Oke. Mungkin boleh tahu gak sih Kak, siapa nama Perdana Menteri dari Kabinet Burhanuddin Harahap sama tanggal berkuasanya itu dari kapan sampai kapan tuh Pak? Kalau boleh tahu. Jadi Burhanuddin Harahap itu menjabat Perdana Menteri Indonesia di Kabinet Burhanuddin Harahap pada tanggal 12 Agustus tahun 1955 sampai 3 Maret 1956 sekaligus merangkap Menteri Pertahanan. Sorry ya Kak. Oke. Cukup sebentar juga ya dari tahun berapa tadi? Cuman dari 1955 sampai 56. Sampai dengan 56. Setahunan ya. Setahun aja loh. Kalau DP motor juga belum lunas itu. Oke. Ya. Nah, kan tadi kita udah bahas tentang apa? Kabinet Burhanuddin kan, berapa penjabatnya, perdana menterinya. Nah, cuman tidak lupa dong dengan anggota kementeriannya dan nama-namanya siapa aja. Boleh dikasih tahu nggak Kak? Siapa aja? Dan ada berapa sih? Jadi di Kabinet Burhanuddin Harahap itu kementeriannya ada 20 Kak. Gila banyak banget. Gila, ada 20? Iya. 20? Gila, banyak banget ya? Boleh juga loh. Bikin tim ini soccer loh gitu. Bisa dua tim loh. Bisa dua. 8 tambah 8, 6. 4 strips, 4 mengganti itu. Gila, banyak banget ya. Boleh tahu gak sih Kak, menteri apa aja tuh? Ada 20 soalnya, banyak banget. Banyak banget ya. Jadi yang pertama itu Menteri Luar Negeri, ada Ide Anak Agung Gede Agung. Selanjutnya ada Menteri Dalam Negeri, ada R. Sunarjo. Terus ada Menteri Pertahanan juga, ada Burhanuddin Harahap. Yang keempat Menteri Kehakiman, ada Lukman Wiradinata. Terus Menteri Penerangan itu ada Samsudin Sultan Makmur. Terus selanjutnya Menteri Keuangan ada Sumitro Joyo Adikusumo. Selanjutnya ada Menteri Perekonomian ada I.J. Kasimo. Selanjutnya lagi ada Menteri Pertanian Muhammad Sarjan. Yang selanjutnya Menteri Perhubungan ada Haloa. Dan ada Menteri Muda Perhubungan Asranuddin. Selanjutnya dilanjut sama Kawika. Selanjutnya yang ke-11 ada Menteri Pekerjaan Umum Panji Suroso. Yang ke-12 Menteri Perburuhan Iskandar Tejasukmana. Yang ke-13 Menteri Sosial Sudibjo. Yang ke-14 Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan RM Suwandi. Yang ke-15 Menteri Agama Muhammad Ilyas. Yang ke-16 Menteri Kesehatan J. Leimana. Ke-17 Menteri Agraria Gunawan. 18 Menteri Negara Abdul Hakim. Ke-19 Menteri Negara Sutomo. Dan yang ke-20 Menteri Negara Gumala Ajaib Nur. Gila, 20 orang loh untuk
menteri-menterinya tuh. Wah, Kayak banyak juga. tadi aja ingetnya cuma 3 doang tuh, si Iya. Burhanuddin Harahap, Sutomo, Tomo sama Sumitro. Iya. Sumitro. 3 doang. 3 doang tuh. Oke. 20 banyak banget. 20 banyak banget. Nah, kita kan habis ngomongin nih menteri-menterinya. Tadi Iya. menterinya ada 20 tuh. 20. Nah, dari ke-20 menteri itu ada gak sih Kak proker ataupun program kerja yang mereka keluarkan? Karena nggak mungkin kan dari 20 orang itu nggak ada yang ngeluarin tuh atau kepikiran untuk ngeluarin program kerja. Boleh jelasin nggak sih Kak? Ada gak sih program kerja yang mereka keluarkan? Kalau program kerja pasti ada sih. Nah, di kabinet ini tuh program kerjanya tuh ada 7 guys. Jadi yang pertama itu ada menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi. Yang kedua ada memberantas korupsi. Yang ketiga ada mengembalikan kewibawaan moral pemerintah. Contohnya kepercayaan angkatan darat dan masyarakat kepada pemerintah. Yang selanjutnya ada melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya parlemen yang baru. Selanjutnya ada menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya pada dalam tahun 1905 ini. Terus meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Terus yang terakhir itu ada memperkembangkan politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian. Oke juga tuh. Prokernya oke banget ya. Oke, Dari bro. 7 proker ini nih. Ya kan Iya. 7 bener ya? Iya. Iya, 7 proker. Dari 20 orang mereka menghasilkan 7 proker yang bisa dibilang sangat menjanjikan di zaman tersebut ya kan. Oke. Tapi yang paling menarik tuh proker tentang menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi, karena Iya. ekonomi kan pasti ngaruh banget kan ke sangat-sangat ngaruh pada negara. zaman itu. Oke. Nah, terus kan tahu nih kabinet Burhanuddin kan cuma setahun doang. Iya. Tapi kan kita tadi barusan dengar prokernya kan lumayan bagus. Bagus. Kok bisa sih kabinet ini lengser atau jatuh? Apa aja sih penyebabnya dari jatuhannya itu? Penyebab jatuhnya Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil untuk melaksanakan beberapa program kerja sesuai dengan rencana. Mulai dari penyelenggaraan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 dan kondisi ekonomi Indonesia yang cukup baik. Selain itu, tidak ada pemecahan antar masyarakat dan adanya undang-undang anti korupsi yang dapat mengendalikan situasi ekonomi menjadi lebih baik. Namun, kabinet ini terpaksa harus jatuh saat belum genap aktif selama 1 tahun. Kejatuhan kabinet terjadi saat perundingan dalam penyelesaian masalah Irian Barat. Pada saat itu, timbul banyak pro kontra dari Presiden Soekarno dan partai-partai. Selain itu, terdapat penyelisihan lainnya saat Partai Masyumi dan PNI memiliki pandangan berbeda mengenai ideologi, politik, dan hubungannya dengan Presiden. Lalu, pada 3 Maret 1956, Burhanuddin Harahap menyerahkan mandatnya kepada pemerintah pada saat sidang keputusan DPR. Di hari yang sama, Soekarno menerima mandat dari penyebab jatuhnya Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil untuk melaksanakan beberapa program kerja sesuai dengan rencana, mulai dari penyelenggaraan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 dan kondisi ekonomi Indonesia yang cukup baik. Selain itu, tidak ada pemecahan antar masyarakat dan adanya undang-undang anti korupsi yang dapat mengendalikan situasi ekonomi menjadi lebih baik. Namun, kabinet ini terpaksa harus jatuh saat belum genap aktif selama 1 tahun. Kejatuhan kabinet terjadi saat perundingan dalam penyelesaian masalah Irian Barat. Pada saat itu, timbul banyak pro kontra dari Presiden Soekarno dan partai-partai. Selain itu, terdapat penyelisihan lainnya saat Partai Masyumi dan PNI memiliki pandangan berbeda mengenai ideologi, politik, dan hubungannya dengan Presiden. Lalu, pada 3 Maret 1956, Burhanuddin Harahap menyerahkan mandatnya kepada pemerintah pada saat sidang keputusan DPR. Di hari yang sama, Soekarno menerima mandat dari Burhanuddin dan Kabinet Burhanuddin Harahap resmi dinyatakan demisioner. Meski aktif di waktu yang sangat singkat, Burhanuddin Harahap sebagai Perdana Menteri berhasil untuk merealisasikan beberapa program kerjanya demi kemajuan sistem pemerintah di Indonesia. Oh, jadi itu penyebab jatuhnya kabinet ini. Oke. Jadi intinya
kabinet ini tuh jatuh karena permasalahan di Irian Barat Ya, kan? yang termasuk di prokernya dia kan. Iya. Yang meneruskan Proker perjuangan mengambilkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Nah, itu salah satunya ya. Salah satunya dari programnya. Berarti bisa disimpulkan bahwa prokernya ini juga gagal dari kabinet tersebut. Ya. Ah, Walaupun prokernya bagus, cuman Prokernya bagus. eksekusinya kurang. eksekusinya kurang bagus. dari kabinet tersebut. Oke. Oke. Tapi boleh nggak sih tadi apa sih demisioner itu? Iya, ada kata demisioner. Ada tuh, kata Kak. demisioner Apa sih yang- demisioner tuh Kak? Kalau boleh tahu. Demisioner itu istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang telah selesai masa tugas atau masa menjabatnya. Oke. Oh, Jadi istilahnya Kalau bahasa sekarang cut off lah. iya, Udah selesai. selesai. Cut off, guys. Gue Selesai cut off udah nggak ada. Dah. Resign udah Done. resign. Oke. Gimana Iya. Kak? Untuk podcast kita kali ini mungkin itu aja ya. Iya itu aja Itu aja. yang bisa kita sampaikan. Sampai Karena tadi podcast kita seru banget sih. Kita mengetahui Iya. kabinet Burhanuddin Harahap itu apa aja. Dan tadi juga Menteri-menterinya. Menteri-menterinya yang ada 20 itu juga 20 banyak banget. Banyak banget. Bisa dibayangkan. Sama tadi juga kenapa penyebab perjatuhannya. Iya. Sama juga proker-prokernya yang memang menjanjikan tapi memang Eksekusinya kurang. Eksekusinya kurang. Mungkin cukup sekian aja ya Kak podcast Ya. kita di hari ini. Ya makasih buat dua narasumber Dua kita, narasumber ini. Wika dan Iya. Naila. Thank you ya Kita udah juga datang. makasih udah di podcast ini udah diundang sharing-sharing ya. Apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Tapi tenang, podcast ini bukan yang terakhir, Masih ada masih satu. ada lagi. Tapi- Jadi kalian tetap stay tune, nyalain loncengnya dan jangan Share lupa juga. Iya, itu ke paling keluarga. benar. Itu paling benar sama Like. tombol like-nya. Nyalain like-nya, oke? Main like-nya. Oke. Mungkin cukup Cukup sekian. sekian hari podcast kita di hari ini. Sampai jumpa di podcast kita yang selanjutnya. See you dan Bye-bye. bye-bye.